Perkenalkan, nama saya Kori Yupanjanolius. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 13, 14, 15. Untuk materi pertemuan 13 ada graf. Apa itu graf? Graf adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan objek serta hubungan antar objek tersebut. Graf terdiri dari dua elemen utama, yaitu vertex atau simpul dan edge atau sisi penghubung. Vertex dapat diibaratkan sebagai titik, seperti kota, akun sosial, atau server jaringan. Sedangkan edge adalah hubungan antar titik seperti jalan, pertemanan, atau koneksi internet. Penggunaan graf dapat ditemukan pada transportasi jaringan komputer, algoritma mesin pencari, media sosial, hingga game dan AI. Selanjutnya, representasi graf. Graf bisa ditulis dalam dua bentuk utama, yaitu matris ketegangan dan tata ketegangan. Matris ketegangan berbentuk tabel dua dimensi. Jika ada hubungan antar simpul, kita isi dengan angka satu. Jika tidak ada hubungan, kita isi dengan angka nol. Cara ini cocok untuk graf yang padat, yaitu graf dengan banyak sisi. Untuk data ketenangan lebih sederhana, setiap simpul menyimpan data simpul lain yang terhubung dengannya. Cara ini lebih hemat uang dan cocok untuk graf yang jalan, yaitu graf sedikit sisi. Selanjutnya, properti dasar graf. Graf memiliki beberapa sifat penting. Pertama, derajat simpul, yaitu jumlah sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Dalam graf berarah, kita mengenal derajat masuk dan derajat keluar. Selain itu, graf bisa berarah atau tidak berarah, tergantung apakah sisi punya arah tertentu. A- Ada juga graf berbobot, di mana setiap sisi punya nilai seperti jarak atau biaya. Kita juga bisa mengenal multigraf, yaitu graf yang bisa punya lebih dari satu sisi antara luas simpul, dan graf sederhana yaitu graf tanpa sisi ganda atau log. Selanjutnya contoh latihan. Untuk lebih memahami, mari kita buat contoh graf sederhana dengan simpul A, B, C, dan D. Misalnya sisi yang ada adalah A min B, A min C, dan B min D. Dari graf ini kita bisa membuat matrik ketenangan, lalu daftar ketenangan. Setelah itu kita bisa hitung derajat tiap simpul. Misalnya simpul A punya derajat 2 karena terhubung ke B dan C. Simpul D punya derajat 1 karena hanya terhubung ke B. Dari sini kita bisa melihat simpul mana yang paling sibuk atau paling terhubung. Latihan kecil seperti ini membantu kita memahami graf secara nyata. Aplikasi graf. Graf tidak hanya teori tetapi juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jaringan sosial, simpul bisa mewakili orang dan sisi menunjukkan pertemanan. Dalam peta jalan, simpul adalah lokasi, sisi adalah jalan, dan bobot bisa berupa jarak atau waktu tempuh. Dalam sistem komputer, graf digunakan untuk menunjukkan ketergantungan antar paket atau modul. Dengan graf, kita bisa menganalisis hubungan yang kompleks dengan cara lebih terstruktur dan mudah pahami. Selanjutnya, pertemuan 14. Di sini membahas pohon sebagai graf khusus. Pohon ba- adalah bayangan pohon sebagai silsilah keluarga. Ada akar, ada daun, ada tinggi, dan
jalan. Pohon adalah program yang tidak berputar-putar dan semua simpul terhubung. Contoh nyatanya adalah struktur folder di komputer. Ada folder utama, subfolder, dan file. Pohon tidak boleh memiliki siklus, artinya tidak boleh ada hubungan yang memutar kembali ke atas. Selanjutnya, DPS, PS, BP, BFS. DRS adalah seperti penjelajah kuah. Masuk dulu sedalam-dalam sampai mentok baru balik dan coba jalur lain. Cara ini biasanya pakai tumpukan panggil atau panggilan rekursi. BFS seperti gelombang air. Sebarkan dulu ke semua tetangga terdekat, lalu lanjut ke tetangga tetangganya. Cara ini pakai antrian. Intian DFS dalam dulu, DFS luas dulu. Contoh nyata DFS seperti menjelajahi setiap koridor di labirin sampai ujung. Sedangkan BFS seperti menyebarkan berita dari tetangga ke tetangga. Selanjutnya, kompleksitas. Kedua cara ini butuh waktu. O buka kurung V plus E tutup kurung. Artinya waktu pertama sering jumlah simpul V dan sisi E. Ini cukup efisien untuk graf besar karena hanya mengunjungi setiap simpul dan sisi sekali. Misalnya jika graf punya 1.000 simpul dan 2.000 sisi, maka waktu sebanding dengan 3.000, bukan perkalian yang besar. Selanjutnya, contoh kerja. Misal ada graf A terhubung ke B dan C, lalu B terhubung ke D. DFS dari A. Satu, mulai dari A pergi ke B. Dua, dari B pergi ke D. Dan ketiga, dari D sudah mentok balik ke B, lalu ke A. Keempat, A pergi ke C. Hasil urutan A ke B, B ke D, D ke C. BFS dari A. Satu, mulai dari A, kunjungi semua tetangganya B dan C. Lalu kunjungi tetangga dari B, yaitu D. Tiga, karena C tidak punya tetangga baru, selesai. Hasil urutan A ke B, B ke C, C ke D. Selanjutnya, aplikasi BBS cocok untuk mencari rute terpendek pada peta tanpa hambatan seperti jumlah langkah minimal karena menjamin menemukan jalur dengan sisi paling sedikit. Contoh mencari teman di jejaring sosial. DMS cocok untuk mendeteksi siklus karena bisa melacak simpul yang sedang dalam penelusuran. Contoh, memeriksa ketergantungan dalam proyek pemrograman agar tidak ada circular tendency. Keduanya juga dipakai di kalau web. BPS sebagai menjelajahi halaman web secara bertahap, sedangkan DFS untuk menyelami satu situs secara mendalam sebelum pindah ke situs lain. Dalam dalam game, algoritma ini sering digunakan untuk kejelasan buatan dalam mencari jalur. Selanjutnya, pertemuan 15. Pertemuan 15 membahas aljabar Boolean dan logika digital. Aljabar Boolean adalah aljabar Boolean
menggunakan variabel yang hanya punya dua nilai. Satu benar atau salah dan nol salah atau mati. Operasi dasar adalah tiga. Ada not, ada and, or. Not itu membalik nilai. And itu hasil satu hanya jika semua input satu. Or hasil satu jika paling sedikit satu input satu. Ini mirip tombol dan sakral. And seperti dua tombol yang harus ditekan bersama. Oh, seperti salah satu tombol cukup ditekan. Hukum-hukum aja Boolean. Hukum-hukum ini membantu menyenangkan ekspresi logika. Satu, identitas A N satu sama dengan A titik dua A all nol sama dengan A. Idempotent A N A sama dengan A titik dua A all A sama dengan A. Komplement A and not A sama dengan nol titik dua A on not A sama dengan satu. De Morgan not sama dengan not A on not B titik dua not sama dengan not A and not B. Selanjutnya penyenangan ekspresi adalah ekspresi boolean dapat disenaraikan dengan aljabar atau peta Karnaugh untuk 2 sampai 3 kali abad. Tujuannya adalah mengurangi jumlah gerbang logika sehingga rangkaian lebih efisien. Selanjutnya, pemetaan ke gerbang logika dan rangkaian sederhana. Setiap operasi direpresentasikan oleh simbol gerbang. Di sini ada dua, dasar dan gabungan. Untuk dasar ada not and all. Untuk gabungan nan nan itu n tambah not. Nol itu all tambah not. So itu output satu jika input berbeda. Efisi ini yang disenaraikan dapat digambarkan dengan cara rangkaian gerbang logika yang lebih sederhana. Selanjutnya, contoh kerja. Misalnya efisi Y sama dengan A and B. All A and not B. Untuk langkah penyederhanaan ada tiga. A atau A titik dua A N. Untuk B or not B sama dengan satu. C sehingga A N satu sama dengan A. Jadi Y sama dengan A, rangkaian awal butuh 4 gerbang. Setelah disederhanakan hanya perlu tabel langsung dari A ke Y. Selanjutnya, aplikasi. Aljabar Boolean digunakan dalam sebagai sistem kontrol. Di sini ada tiga. Contohnya, pintu otomatis. Buka jika buka jika sensor mendeteksi orang dan tombol ditekan. Untuk kedua, alarm keamanan. Alarm keamanan update jika jendela terbuka atau pintu terbuka dan sistem dalam mode siaga. Untuk ketiga, embedded system. Contoh pada mesin cuci. Perhatikan jika tombol stop ditekan atau air telah penuh dan timer selesai. Dengan penyerahan efisi logika, sistem menjadi lebih cepat
hemat daya, dan efisien. Terima kasih untuk penutup singkat untuk jenjang presentasi ujian UAS. Kita telah membahas kembali poin-poin penting dalam materi yang akan diujiakan pada UAS. Semoga rekam singkat ini membantu kita memahami inti pelajaran dengan lebih jelas. Mari manfaatkan waktu tersisa untuk belajar lebih teratur, saling berbagi materi, dan tetap semangat menghadapi ujian. Semoga semua mendapatkan hasil terbaik. Tetap fokus juga kesehatan dan semoga sukses untuk ujian. Terima kasih.